lagi orangutan betina yang lagi ngasuh anak. Memang sepanjang jalur trekking saya ini lebih banyak menemukan orangutan betina, terutama yang sedang ngasuh anak. Nggak heran karena memang yang betina ini daya jelajahnya biasanya lebih dekat kepada pakan pohon pakan mereka, atau misalnya di sini ada feeding camp. Sedangkan yang jantan dia daya jelajahnya lebih luas. Setelah feeding dan moving atau bergerak, ini sepertinya waktunya resting atau beristirahat. Si kecil Kasa tetap terlihat di dekat sang induk. Ada juga yang memilih berdiam di sarang. Apa yang saya nikmati di Bukit Lawang hari ini? Berawal dari gigihnya upaya rehabilitasi orangutan Sumatera yang dikomandoi peneliti asal Swiss Regina Frey dan Monica Berner. Kini kandang ini tak lagi berpenghuni. Sejak 1996, Bukit Lawang tak lagi berfungsi sebagai tempat rehabilitasi orangutan. Tempat ini juga sudah dianggap tidak terlalu tepat lagi untuk melepas liar orangutan, karena populasi orangutan liar di dalamnya sudah dianggap cukup. Tapi bukan berarti mereka bisa hidup tenang. Sepanjang 2012 hingga 2014, Orangutan Information Center (OIC) menemukan puluhan orangutan terjebak di perkebunan warga. 23% mereka selamatkan di antara pepohonan sawit, dan 30%-nya disita dari warga. Karena itu, melindungi rumah orangutan jadi agenda penting. Di Bukit Lawang, OIC bersama Taman Nasional dan warga giat berpatroli mengecek kondisi hutan. Ini adalah salah satu primadona hutan Luzon. Nilai komersil meranti yang tinggi membuatnya jadi incaran para penebang liar. Dalam konteks TFCA yang mendukung kami, itu kita mentargetkan hampir sekitar 120 hektar kawasan yang harus kami amankan dalam kurun waktu setahun, sejak 2013 akhir. Pengamanan kawasan kan kaitannya dengan perambahan, penebangan liar. Kenapa bisa itu masih terjadi di kawasan ya ekoturismenya udah berkembang seperti ini? Di awal-awal pelaksanaan patroli ada upaya perburuan ke dalam kawasan, tetapi masuknya tidak dari daerah sini, masuk dari desa-desa lain, masuk ke dalam kawasan. Oke, berarti dia masuk sampai ke area Bukit Lawang? Sampai ke dalam. Hingga saat ini, OIC telah mengembalikan 25 orangutan hasil rescue ke hutan Sei Betung. Ya, bagi mereka yang beruntung, ada hutan Sei Betung yang siap menampung. Tapi bagaimana dengan nasib mereka yang kurang beruntung? Sebagian dari mereka masih dirawat di Batu Belin, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pusat karantina milik Yayasan Ekosistem Lestari atau YEL yang dibangun pada 2002 ini kini menampung 46 orangutan. Di klinik, saya berkenalan dengan salah satu penghuni terbarunya yang baru berusia 10 bulan. Tak sembarang orang boleh menyentuhnya. Dan waktu pertama datang kondisinya sangat luar biasa. Dia nggak seseger ini, kurus, terus susah bernafas, terus dehidrasi berat ya. Jadi kulitnya ini tidak seelastis sekarang ya, kering banget itu. Dan ternyata kita terkejut. Jadi waktu itu karena malam jadi nggak terlalu perhatian. Cuma saya rasa ada yang aneh dengan muka anak ini gitu. Baru kelihatan pas paginya. Baru kelihatan pas pagi. Nggak pas udah nyampe karantina kali ya, karena kan di mobil pulang. Ternyata nggak ada hidung gitu. Ada itu hidung sih, ya? Cuman cuping hidungnya itu seperti bekas dipotong orang. Ini kan ada bagian hitam di bagian hidung dia ya. Jadi itu seperti bekas parang atau benda tajam yang menyayat bagian hidung dia. Jadi dia tidak punya cuping hidung, terlihat cuman ada satu lubang. Aduh. Berarti kan bukan karena lahir seperti itu, bukan ya? Ini bekas kecelakaan, benda tajam. Si bayi orangutan yang diberi nama Binawana disita YEL dari tangan warga di Kutacane, Aceh.
Sehari-hari, Binawana dan bayi orangutan lainnya dirawat dan dilatih agar dapat kembali ke hutan. Jika dirasa telah cukup sehat, orangutan yang ada di kandang isolasi akan bergabung bersama orangutan lainnya di kandang sosialisasi. Kandang ini dirancang saling terhubung satu sama lainnya, agar para orangutan bisa berinteraksi. Sejak 2002 hingga 2014, YEL aktif melepas liar orangutan Sumatera. 56 orangutan dilepas liar di Janto, Aceh Besar, dan 164 orangutan dilepas liar di Jambi. Perhatian saya lantas tertuju pada 4 orangutan yang menurut Dr. Yeni tak akan bisa dilepas ke hutan. Loser, jantan yang pernah tertembak di mata dan kini ia buta. Tila, orangutan berusia 18 tahun yang menderita hepatitis B. Deknong, orangutan betina yang setengah lumpuh akibat penyakit radang sendi. Dan Fajrin, jantan dewasa yang pernah tinggal di Malaysia. Karena itu, lewat Sumatran Orangutan Conservation Program (SOCP), YEL sedang merancang sesuatu. Saat ini, apa yang ada di hadapan saya ini masih berupa kolam ikan, parit-parit, dan kebun buah. Tapi Ian Singleton, pakar orangutan asal Inggris yang sudah puluhan tahun menetap di Sumatera Utara, akan mengubah ini menjadi ini. Berada di pondokan ini, saya seakan ikut masuk ke alam pikiran Ian. Di lokasi inilah nantinya ia berharap masyarakat bisa melihat langsung sosok loser dan orangutan yang sakit lainnya. Saya pikirkan gini, karena tadi Ian bilang ini strategis karena dekat jalan, dekat medan. Justru yang dipikiran saya, apa enggak justru itu yang jadi bahayanya ya? Enggak, karena kan dia dekat sekali dengan manusia, perumahan misalnya atau jalanan gitu. Apakah mereka? Well, orangutan yang ada di sini tidak akan lepas ya. Dia akan sebenarnya terkandang di pulau dan tidak bisa seberang airnya. Orangutan nggak bisa berenang. Jadi otomatis dia sepertinya captive. Okay. Dan pengunjung yang datang ke sini tidak akan ada kontak sama orangutan sama sekali.